بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي ساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن ولا أما بعد. Jamaah salat subuh rahimani wa rahmatullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita alhamdulillah tidak pernah bosan-bosannya senantiasa bersyukur, memanjatkan rasa syukur kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Dan alhamdulillah di hari ini Allah masih memberikan kehidupan baru kepada kita. Allah masih memberikan umur yang panjang kepada kita. Allah masih memberikan kesehatan, sehat jasmani, rohani kita. Sehingga di pagi hari ini dengan nikmat Allah itu kita bisa mewujudkan kesyukuran kita, rasa syukur kita dengan menunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita di pagi hari ini mengawali kehidupan kita yang baru ini menjadi amal yang menyertai kita, amal baik, amal soleh yang menyertai kita telah kita kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi amal yang bisa mengantarkan ampunan, kasih sayang dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah, senantiasa berusaha untuk sungguh-sungguh di dalam ittibah mengikuti risalahnya sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya telah kembali kepada Allah dalam menemukan kasih sayang dan ampunan, dalam keridhaannya, dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang semoga dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita akan belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti bisa menjadikan diri kita lebih baik di dalam memposisikan diri kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, memposisikan diri kita sebagaimana mestinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita kelak kembali kepada Allah itu tidak dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi golongan orang-orang yang Allah murkai. Kita belajar di pagi hari ini, di mana kita akan belajar memahami di surah Fussilat ayat yang ke-49 sampai dengan 51. Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yas'alul insanu min du'a'il khair wa in massahu syarru faya'usun qanut. La yas'alul insanu min du'a'il khair. Manusia tidak cukup min du'a'il khair, memohon kebaikan. Jadi manusia itu termasuk kita ini manusia. La yas'alul insanu min du'a'il khair, tidak cukup di dalam memohon kebaikan, berharap kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap dirinya sehat, rezekinya dimudahkan Allah, usahanya dimudahkan Allah, usahanya mendapatkan keuntungan yang banyak,
ditimpa malapetaka maka dia berputus asa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang itu ketika ia mendapatkan sebuah keburukan, sebuah kejelekan, ia berputus asa. Nah, berputus asa di sini adalah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bermohon kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semuanya di dalam kehidupan ini supaya baik semuanya, sehat, banyak rezeki, usahanya dimudahkan, diberi keberhasilan. Kemudian ketika ditimpa suatu kejelekan, keburukan, ia berputus asa dari harapannya itu tadi. Kemudian ayat berikutnya, wa inna dzarnahu rahmatan minna min ba'di dharra massathu la yaqulanna hadza wa la nadamnahu, dan jika kami berikan kepadanya rahmat, suatu rahmat minna dari kami, min ba'di dharra, setelah kesusahan, massathu la yaqulanna hadza, yang menimpanya pastilah dia berkata ini adalah hakku. Jadi ketika ia diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah malapetaka, setelah kesusahan, setelah ketidakberhasilan yang menimpanya, mereka mengatakan layakullanna hadza, pastilah ini menjadi aku, pastilah ini karena usahaku, pastilah ini karena kemampuanku. Ketika kita diberikan Allah Subhanahu wa taala berhasil dalam berniaga misalnya, nah, tidak menyadari bahwa keberhasilannya itu adalah karena pemberian Allah Subhanahu wa taala, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap keberhasilannya itu adalah sesuatu yang layak memang ia dapat sebagai haknya, karena ikhtiarnya, karena usahanya, karena kemampuannya. Tidak bertawakal kepada Allah, tidak menyadari, tidak memposisikan diri sebagaimana artinya ini adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'qul misa'atan qaimah, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi, dan orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak memposisikan diri sebagaimana mestinya, bahwasanya kebaikan itu sesuatu yang ia harapkan, yang ia mohonkan kepada Allah itu adalah karena rahmat Allah. Dia adalah orang yang tidak yakin dengan datanya hari kiamat. Walain rujitu ila rabbi inna lindahu lal husna, dan jika aku kembalikan kepada Tuhanku, innani, sungguh bagiku, indahu lal husna, di sisinya benar-benar ada kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berbuat tidak baik, tidak pada semestinya, mengkufuri nikmat Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, ia nanti ketika dikembalikan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, ia berharap mendapatkan kebaikan-kebaikan sebagaimana kebaikan-kebaikan yang Allah berikan ketika di dunia. Dia meyakini nanti ketika kembali kepada Allah, ketika meninggalkan kehidupan ini, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan sebagaimana Allah memberikan kebaikannya di dunia. Padahal dia adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falanab anna alladzina kafaru bi'aminu, maka sungguh akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan. Jadi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu orang-orang yang tidak
memposisikan dirinya sebagai seorang hamba kepada Allah, tidak menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beramal baik. Sedangkan dia di dunia diberikan kebaikan-kebaikan Allah sebagaimana yang diharapkan, kebaikan-kebaikan itu, keberhasilan itu, kenikmatan-kenikmatan itu, tetapi dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan sesuatu yang setimpal dengan kekufurannya. Wala nudziqannahum min adzabin ghalib, dan sungguh akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat. Nah, ini jemaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini marilah kita belajar untuk muhasabah, evaluasi bagaimana posisi kita, bagaimana keadaan kita memposisikan diri sebagai seorang hamba kepada Allah, yang mana kita bermohon kebaikan, berharap kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah memberikan kebaikan, kita harus benar-benar bertawakal kepada Allah. Ini adalah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah rahmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan seperti hanya orang-orang kafir yang mengkufuri kebaikan-kebaikan itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dari kemampuannya, dari ikhtiarnya, dari kesungguhannya. Seakan-akan dari dirinya sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika orang itu melakukan hal seperti itu, maka pastilah nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan imbalan, akan memberikan siksaan yang berat, karena yang mengkufuri akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang dia dapat di dunia ini seakan-akan adalah karena ikhtiarnya, karena usahanya, karena kemampuannya sendiri. Kemudian ayat berikutnya, wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibi. Dan apabila kami berikan nikmat 'alal insan kepada manusia, a'rada wa na'a bi janibi, maka dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada manusia, maka a'rada wa na'a bi janibi, maka dia berpaling dan menyombongkan diri, menjauhkan diri Allah. Jadi sebagai karakter sifatnya manusia, ketika diberi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, diberi sesuatu yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kecenderungannya adalah ia akan sombong. Kalau diberi harta yang banyak, kalau diberi fisik yang kuat, nah kecenderungannya ini adalah kesombongan. Kalau ketika ia diberi jabatan yang mentereng, diberi perjalanan karir yang cemerlang, maka kecenderungannya adalah ia akan sombong, memperlakukan dirinya berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Ini jamaah yang berhormat Allah Subhanahu wa taala yang tidak dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menyombongkan diri di dalam menjalani kehidupan dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan bukan digunakan untuk ketaatan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan dirinya tawadhu, tidak menjadikan dirinya merendahkan diri, tetapi menjadikan dirinya sombong, menyombongkan diri. Dan sifat sombong itu adalah bukan yang harus dimiliki kita, tetapi itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dimiliki oleh seorang hamba. Kemudian wa idza masal sarru fadu du'ain arid, dan apabila ditimpa malapetaka maka dia mempunyai doa yang banyak. Ketika dia diberikan kesusahan, ketika ia diberikan suatu malapetaka, ia banyak berdoa. Ini adalah salah satu sifatnya manusia. Ketika diberi nikmat, ia menyombongkan diri, ia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberi kesusahan, ia banyak berdoa. Nah, ini kita mau pilih yang mana? Kalau kita banyak berdoa, kita banyak mengingat kepada Allah, itu akan menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah. Itu akan menjadikan diri kita bisa memposisikan,
mengingatkan akan seorang hamba yang harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karakter kita. Kita harus mengetahui hal ini agar kita bisa menjalani kehidupan ini sebagaimana mestinya seorang hamba yang harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa ini adalah karena pertolongan Allah, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu kita berharap kita bisa menjadikan hamba yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berharap kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita. Dan ketika kita diberi cobaan Allah Subhanahu wa taala, juga semestinya kita memang harus banyak berdoa. Kita harus banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari pelajaran ini, ketika kita dalam keadaan baik, ketika kita dalam keadaan yang menyenangkan, ketika kita dalam keadaan banyak nikmat, kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun juga demikian ketika kita dalam keadaan susah, dalam keadaan musibah, malapetaka, kita pun juga harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu kita pasrahkan, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita digolongkan Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang pantas untuk dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari 3 ayat yang kita pelajari ini menjadikan pelajaran bagi kita agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang kita kehendaki, tetapi sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup majelis ini dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, marilah kita tidak pernah bosan-bosan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun permohonan kita, doa kita ini sekiranya tidak kita rasakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, tetapi yakinlah bahwasanya apa yang kita mohonkan, kebaikan-kebaikan kita ini nanti Allah akan berikan di sisinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa ya Allah, berilah kami pertolongan, berilah kami kemampuan untuk menjadi hamba yang senantiasa mengingat kepada. Berilah kami pertolongan, kemampuan untuk menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada. Berilah kami ya Allah pertolongan untuk menjadi hamba yang senantiasa memperbaiki amal soleh kami ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa nas'aluka yaqinan shalihan wa nas'aluka amalan shalihan wa nas'aluka rizqan halalan thayyiban wa nas'aluka rizqan wasi'an wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal ahsar al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma inna nas'aluka sihhata wa lafiyata wa husnul khuluq. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qarib mujibud da'wat al hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala